warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku semua, kita lanjut lagi dengan materi bab yang kedua. Pada bab kedua kita akan mempelajari terkait dengan masalah pokok dalam perekonomian. Kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar perekonomian. Selanjutnya kita akan mengetahui sebenarnya dalam perekonomian itu terdapat sebuah masalah apa sehingga perlu dikaji, perlu kita pelajari, perlu kita selesaikan. Kira-kira apa sih permasalahan ekonomi sehingga ia menjadi bagian dari sesuatu hal yang harus dimengerti oleh manusia dalam menjalankan hidupnya di dunia. Masalah ekonomi klasik itu dibagi ke dalam 3 hal. Yang pertama produksi, kedua distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Pada permasalahan produksi kita tentunya akan memikirkan terkait dengan produk apa yang mau kita produksi, siapa yang membutuhkan, dan lain-lain. Dalam hal ini kita membutuhkan bahan baku utamanya untuk melakukan kegiatan produksi dalam rangka menyediakan barang yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah suatu kegiatan kita untuk menyebarkan barang-barang yang sudah tersedia atau sudah diproduksi untuk kita sampaikan kepada konsumen. Contohnya itu kegiatan menyalurkan roti yang diproduksi oleh pabrik kepada warung-warung, itu disebut dengan kegiatan distribusi. Selanjutnya kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Minggu lalu kita sudah membahasnya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna, jasa, atau barang. Jadi suatu kegiatan kita adalah memenuhi kebutuhan dengan menghabiskan nilai guna barang. Makan menghabiskan roti, ya kan? Atau apalagi misalkan membeli tas sampai tasnya rusak, berarti menghabiskan nilai guna barang. Selanjutnya permasalahan ekonomi itu juga ada permasalahan ekonomi yang modern. Apa saja? Permasalahan ekonomi modern adalah terkait sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh pasar untuk diproduksi, kemudian bagaimana kita akan memproduksinya, berapa tenaga kerja yang kita butuhkan, berapa biayanya, terus kemudian bagaimana kita bisa melakukan efektivitas biaya ketika memproduksi. Selain itu juga ketika kita sudah produksi, tujuan dari siapa sih yang mau beli barang ini, kita buat barang ini untuk dibeli oleh siapa. Itu adalah permasalahan perekonomian yang lebih modern. Perekonomian itu dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu perekonomian makro dan juga perekonomian mikro. Perekonomian makro adalah suatu perekonomian yang mengkaji ekonomi secara lebih luas, sementara mikro itu mengkaji perekonomian secara lebih khusus atau lebih fokus. Nah, kalau di ekonomi makro yang kita pelajari itu luas, contoh kayak inflasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam perekonomian mikro kita hanya mempelajari perilaku-perilaku individu dalam perekonomian, rumah tangga ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian makro kita sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah. Misalkan dalam permasalahan inflasi, tentunya kita membutuhkan kebijakan pemerintah terkait dengan keuangan, penetapan harga barang, dan lain sebagainya. Tapi dalam ekonomi mikro itu sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah, karena yang kita bahas adalah terkait perilaku-perilaku individu dalam perekonomian. Kemudian seperti apa perekonomian makro suatu negara itu dikatakan berhasil atau dikatakan prestasi. Jadi indikator-indikator prestasi perekonomian makro itu ada 5. Indikator yang pertama adalah terkait dengan neraca dagang dan neraca pembayaran, di mana ketika neraca perdagangan di Indonesia itu memiliki keunggulan atau memiliki hasil impor yang lebih banyak ketika Indonesia ini mengekspor barang lebih banyak daripada barang yang diimpor. Itu menunjukkan suatu keadaan yang baik atau keadaan yang menguntungkan. Jadi Indonesia mengimpor barang itu lebih sedikit, kita membeli barang kepada luar negeri itu sedikit, tapi kita bisa menjual barang ke luar negeri itu lebih banyak. Itu menunjukkan bahwa neraca perdagangan kita dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, prestasi ekonomi itu ditentukan oleh 3 hal. Pendapatan secara nasional yang tinggi, perkembangan pendapatan nasional yang terus meningkat itu juga menunjukkan keadaan ekonomi yang baik.
Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, angka pertumbuhan ekonominya juga bagus, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kondisi perekonomian yang baik. Selanjutnya pendapatan per kapitanya juga bagus. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan setiap masyarakat dalam suatu negara. Jadi kalau masyarakatnya rata-rata pendapatan per kapitanya tinggi, otomatis kesejahteraan masyarakatnya kan juga tinggi. Nah, itu juga menunjukkan adanya prestasi atau keberhasilan di bidang ekonomi. Selanjutnya, penggunaan tenaga kerja dan juga pengangguran. Nah, suatu negara yang maju ditandai dengan adanya tenaga kerja yang semuanya terserap untuk aktivitas perekonomian, tidak ada pengangguran atau jumlah penganggurannya sangat dikit. Jika seperti yang ada di Indonesia saat ini, banyak warga menganggur, banyak tenaga kerja yang tidak terserap, banyak tenaga kerja berpendidikan tinggi yang tidak dapat dimanfaatkan oleh lapangan-lapangan pekerjaan, ini menunjukkan bahwa prestasi perekonomian negara itu kurang baik karena negara belum mampu mengolah sumber daya tenaga kerja dengan maksimal. Seharusnya Indonesia punya potensi yang besar, memiliki tenaga kerja yang banyak, namun tidak bisa terserap dengan baik. Ini menunjukkan kekurangbaikan dalam bidang perekonomian. Selanjutnya yaitu pertumbuhan harga-harga dan inflasi. Nah, bagaimana perkembangan harga-harga di negara kita? Misalkan kemarin apakah harga ini naik atau harganya tetap? Ketika lebaran apakah naiknya sangat tinggi ataukah cukup stabil? Kemudian apakah terjadi inflasi atau tidak? Inflasi itu apa, Bu Yani? Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang itu terus-menerus mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kalau terjadi inflasi maka nilai mata uang akan turun. Jadi tidak punya kemampuan daya beli dari nilai mata uang itu sendiri. Nah, ketika terjadi inflasi, harga-harga kan akan terus naik. Masyarakat kehilangan kemampuannya untuk membeli berbagai jenis barang dan melakukan kegiatan ekonomi. Maka di sini terjadi keadaan ekonomi yang kurang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan kestabilan kurs mata uang. Misalkan saat ini kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika 15.000 katakanlah. Nah, ketika itu nilainya selalu stabil atau cenderung mengalami penurunan, itu cukup baik. Tetapi ketika nilai kurs rupiah terhadap dolar itu terus meningkat, itu menunjukkan bahwa perekonomian itu sedang dalam kondisi yang kurang baik. Kiranya sekian terlebih dahulu apa yang bisa Bu Yani sampaikan untuk kelas 10. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk berdoa supaya kegiatan pembelajaran secara langsung dapat segera dilaksanakan. Kita para guru-guru sudah menanti kehadiran anak-anak semua di Pondok Modern Selamat Tercinta. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!